Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Mbak Ida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp Al-Raibah Nifida, dan tak lupa juga orang tua saya, keluarga saya, dan saudara saya. Semoga selalu dan mendapat rahmat serta hidayahnya. Pada pagi kali ini saya akan mempresentasikan masih berjudul mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada Allah SWT kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya atau ajarannya. Nah, mukjizat itu dapat dipelajari dan ditandingi oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Nah, biasanya mukjizat diberikan pada waktu ketika kondisi seorang rasul itu sudah mepet, sudah mau dibunuh lah gitu. Nah, mukjizat itu dibagi menjadi dua, yaitu kauniyah dan akliyah. Kejadian luar biasa selain mukjizat. Nah, mukjizat kauniyah, mukjizat terbatas, yaitu mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera seperti itu loh, yang gampang dilihat, yang kita lihat sendiri, seperti misalnya tongkatnya Nabi Musa yang berubah jadi ular atau membelah lautan. Nah, itu kan bisa dilihat. Nah, kalau mukjizat akliyah itu mukjizat yang tidak terbatas, mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran seperti Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita melihat Al-Qur'an itu seperti kitab Allah biasa saja. Ya seperti itulah. Tapi kalau memakai akal pikiran, Al-Quran ini mukjizat yang sangat besar. Nah, adapun kejadian luar biasa selain mukjizat, yang pertama itu adalah karomah. Nah, karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan kepada Allah SWT kepada hamba-hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Orang yang soleh dan taat kepada Allah dan itu dinamakan waliullah atau wali Allah. Nah, para wali tersebut bukan seorang rasul, tetapi sebagai manusia biasa, namun karena ketaatannya mereka memperoleh gelar atau sebutan wali Allah SWT. Nah, oleh karena wali-wali itu Allah itu begitu taatnya kepada Allah sehingga wali itu sangat dekat sekali kepada Allah. Juga doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, para wali ini juga sangat aktif dalam mengembangkan ajaran-ajarannya, ajaran agama Islam, termasuk di dalam menyiarkan agama Islam ini. Para wali juga sering mengalami kendala-kendala atau hambatan sebagaimana yang dialami oleh para rasul. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para wali Allah yang dari musuh-musuhnya, maka Allah memberi anugerah berupa karomah. Nah, yang kedua adalah maunah. Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Maunah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah SWT. Misalnya itu ada seorang nenek sudah tua, sudah bungkuk. Nah, habis itu dia terjebak di dalam rumah yang terbakar. Nah, nenek itu terselamatkan karena nenek itu bisa menghancurkan dinding yang roboh, dinding yang kokoh. Nah, jadi kalau menurut akal pikiran, bagaimana mungkin nenek yang wis tuwek, wis bungkuk bisa menghancurkan dinding yang kokoh. Nah, jadi hal tersebut itu dinamakan maunah. Yang ketiga adalah irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Contohnya itu adalah Nabi Isa yang saat bayi langsung berbicara kepada para umatnya. Dan adapun hikmah-hikmah dan kejadian luar biasa lainnya, yaitu hikmah mukjizat yang pertama melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah SWT. Nah,
Dan yang kedua adalah bagian telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan Allah Subhanahu wa taala. Nah, membuktikan kebenaran Rasul serta ajaran-ajarannya dan mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mendapat kesulitan karena yakin Allah selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang selalu taat kepadanya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.